Pengantin Pengganti episode 9 dan 10. Cerita bersambung. Wah, kok jadi gini sih? Oh, my mommy, anakmu salah apa? Sampai-sampai diriku dicuekin sama suami sendiri. Dan itu full seharian kemarin. Galau. Gara-gara omongan kemarin juga kali ya. Kan Kak Melvin sendiri yang pergi nyelonong duluan sebelum istri nan cantik jelita ini selesai berbicara. Wah Dedi, anakmu ini digantungin. Pokoknya kalimat gue menggantung banget. Masa iya tuh holang minggat duluan sebelum gue berkoar sampai selesai. Dasar labil. Tumben bangun pagi kamu. Mertua gue datang dalam waktu yang tidak pernah tepat. Oke. Dengan terpaksa karena suasana hati yang sangat tidak mendukung, gue tersenyum. Tahu deh bakalan jadi apa senyuman gue. Pandai masak kamu? Pertanyaan bikin suasana hati gue makin galon. Dengan gelengan kepala gue balas sambil tersenyum masak. Sudah saya duga, perempuan seperti kamu tidak memiliki pandaian satupun. Kata mertua gue sinis. Gue tambah cemberut. Ma, aku kan bisa belajar. Balas gue membela diri sendiri. Pangeran putih gue ngambek soalnya. Pagi-pagi udah ngilang ditelan ayam. Dan diriku merasa meratapi kepergian sang suami yang entah kemana. Oh, mau juga kamu belajar. Pikir saya kamu cuma mau nerima hasilnya aja. Balas mertua gue yang ditambah sinis natap gue. Dengan tampang merana gue balas. Kalau gitu kamu potong ayam di kulkas. Perintah si mama mertua nan galak. Dengan sigap gue ngambil ayam di kulkas. Sebagai info aja ya guys, gue galaunya tadi di dapur. Ternyata kepergok sama si mertua. Begini deh jadinya. Mending kalau kalian galau pilih-pilih lagi di tempatnya biar kagak dapat kerjaan ekstra seperti gue. Astagfirullah Cecil. Potongnya nggak kayak gitu ya Allah. Pakai si mama histeris. Tampang blow on gue natap si mama mertua. Sini saya contohin. Pisau pun beralih pada si mama. Seret. Ayam pun siap. Udah dipotong-potong. Widih ngeri banget gaya si mama motongnya. Nggak kebayang dipotong gue. Ngawur. Udah tahu kan. Jadi besok-besok kamu sebagai istri mesti mahir dan telaten dalam menyenangi hati suami. Contohnya memasak. Bukannya cuma bisa godain anak saya saja. Kamu? Tanya si mertua bengis sambil mengincang-incang bawang. Wah, perih banget gila. Mata gue jadi berair. Bukan karena perkataan si mama mertua yang galak pernah disaring. Itu mah udah kebal. Tapi karena bawangnya. Cecil ambil minyak di lemari ujung rak paling atas ya. Dengan segera gue bergerak. Gak mau dibilang lelet juga. Cukup gue gak bisa masak. Jangan sampai mertua gue bilang gue kagak berguna. Nih ma, langsung kamu tuangin di atas kuali. Siap ma, nih goreng ayamnya. Bukannya dikukus dulu ya ma? Kamu pikir saya pikun bego? Saya tahu ayamnya dikukus dulu baru digoreng. Justru sudah saya kukus. Saya suruh kamu goreng. Kamu aja yang blow on gak bisa bedain mana ayam yang sudah dikukus mana yang belum. Kan salah lagi. Emang ya menantu selalu salah. Kalaupun bener di mata mertua pasti menantu yang salah. Hayati pasrah. Nanti di sana kamu jangan bikin malu saya ya. Cukup dengar terus senyum. Ma, kalau ada yang nanya ke asal gimana? Balas senyum aja. Gue bingung bray. Masa iya gue cuma disuruh mingkem plus nyengir? Gaji banget elah. Ntar kalau ada yang nanya ke gue gimana? Gue balas nyengir kuda sampai gigi gue kering gitu. Bisa-bisa gue dibilang kayak kagak waras. Ya kamu balas lah. Jangan boloon deh jadi orang jir. Salah lagi gue. Pokoknya di sana kamu jangan malu-maluin ya. Saya nggak mau teman-teman irisan saya nantinya gunjingin yang enggak tentang kamu. Cukup saya aja yang tahu kekurangan kamu. Pret. Kekurangan. Oh my god the good. Cuma kagak bisa masak doang kok. Kalau belajar juga gue bisa jadi jago kelas. Oke, sekarang diriku sampai pas banget di depan pintu rumah cat Puting Gading yang sebelumnya telah diantar oleh Pak Supratman. Dengan selamat sentosa mengantarkan diriku dengan sang mertua yang kini sedang memencet bel. Jangan tanya gue kesini ngapain. Yang pasti kagak minta utang ya. Gue diajak sama mama mertua Maha Agung ini untuk menemenin ke acara arisan para ibu-ibu sosialita. Elah, my mommy juga sering. Wah, jadi kangen sama mommy nih. Kapan balik sih dari London ngen tahu. Selamat datang
Jeng Meli aja masuk dengan ramah. Ibu berbaju semerah darah menyambut kami. Kayaknya cuma mertua gue deh yang gue deh. Wah, ntar pasti diriku dikacangin. Miris dengan tertati-tati gue diseret sama si mertua kejam. He, anjir, rame banget cok, kayak di pasar. Halo Jeng, perkenalkan menantu saya. Perkataan tersebut sukses menarik semua pasang mata menatap ke arah gue dengan tajam. Ya elah, kayak dimangsa deh gue. Tatapannya bisa biasa aja kali. Si mama malah nyenggol lengan gue sambil ngasih kode. Oke lah, Rahel nan cantik beraksi, pasang senyum cantik, nyos. Selamat pagi ibu-ibu, perkenalkan saya Rahel, istri dari putra tunggal keluarga Ramadan Bio dan menantu dari Mamah Meli. Senang bertemu dengan ibu-ibu sekalian. View udah kan ya. Oh, jadi ininya pilihan Kak Melvin. Pantasan Melvin nolak dari anak Cing Rizka lah, pilihan cantik banget, ayo lagi. Wah, 100.000 buat ibu baju kuning, love you deh. Senyum cantik bak bidadari sukses merekah di bibir gue. Hahaha, Jeng Catherine bisa aja deh balas mertua gue sumringah. Iya Jeng, Catherine bener banget. Kalau masih single udah tak kawinin sama si Rio. Haha, setelah ibu baju pink sambil cengengesan. Yah, kalah cepet dong sama anak saya. Haha, kekeh mertua gue bangga. Sumpah deh, baru kali ini gue lihat ekspresi si mama mertua kayak begini. Apalagi gara-gara gue. Rasanya tuh ya kagak bisa diungkapin sama kata-kata. Tangan gue ditarik lagi sama mertua gue, nyuruh gue buat duduk di sampingnya. Sayang, usia kamu berapa? Pertanyaan tersebut keluar dari ibu baju hijau sambil natap gue dengan ramah. Jangan 20 Jeng, potong si mama dengan sigap. Hehe, masih muda banget ya Jeng, gak terlalu cepat itu buat nikah. Apa jangan-jangan udah bunting duluan? Anjrit, buat ibu baju merah. Asbul banget sih, asal bunyi. Enak aja gue bunting duluan. Tahu kagak, gunting pitanya juga pas buat halal. Udah halal tuh, muka si mama udah memerah gitu, merah deh kayaknya. Ayo lawan. Haha, Jeng Rizka, justru takut dia bunting duluan, mending saya nikahin. Setidaknya anak saya udah matang buat berumah tangga. Jeng Rizka tahu sendiri kan Melvin anak saya kayak gimana. Tidak sembarangan milik cewek apalagi buat dijadiin istri. Terharu. Si mama bikin aku baper. Buat Jeng Rizka, si ibu baju merah darah, say goodbye aja buat anak situ yang sudah ditolak. Wajahnya ibu ngaku bunting itu memerah menahan malu. Ibu-ibu lainnya malah mengaku setuju. Jeng gimana nih honeymoonnya, pergi kemana mereka? Ibu baju putih kepo banget sih, gue aja kagak tahu mau kemana. Kayaknya ditunda dulu deh Jeng, apalagi sekarang udah masuk akhir bulan, lagi sibuk-sibuknya. Tadi pagi aja anak saya harus buru-buru pergi rapat mendadak. Terang si mama. Oh, jadi suami gue pergi kerja. Berasa jadi istri kagak berguna. Suami pergi kerja bukannya disiapin keperluan sama sarapannya. Gue malah molor. I'm sorry my husband, diriku lalai menjadi seorang istri. Ya sayang banget dong, padahal mereka pengantin baru. Kapan dapat cucunya kalau begitu? Cucu apa? Haha, ya enggak lah Jeng, tenang aja. Anak saya mah tokcer dalam begituan. Buktinya istrinya selalu dikurung di kamar. Kekeh mertua gue dan disambut gelegar tawa teman-temannya. Wah, berarti bisa cepet ngisi dong si Rahel. Sambung si ibu baju biru. Pokoknya baju ibu di sini seragam dari merah, jiku, hibiniu pun ada semua. Haha, saya jadi pengen kawinin anak saya cepet-cepet deh. Udah kebelet banget pengen punya cucu. Haha, jodohin aja sama anak Rio sama anak Cing Rizka kan masih lah sama-sama jomblo. Delik sama sambil ngakak dan dibalas dengan anggukan kepala dari semua anggotanya. Haha, bener banget tuh Jeng, dengan kompak ibu-ibu di sini membenarkannya. Saya sudah jatuh hati sama menantunya Neng Jeng Meli, gimana dong? Balas ibu-ibu baju pink manyun. Haha, tunggu aja Narahel jadi janda. Kekeh ibu-ibu sekalian, kampret banget gue disumpahin jadi janda. Enak aja, langkain dulu mayat saya kalau begitu. Seloroh mama sadis. Yelah, pakai
mayat segala. Widih takut antar malah gentayangan lagi di malam pertama anak saya. Balas ibu baju pink sambil pasang wajah ngeri. Antar malah gak jadi buat cucu sama Rahel. Sambungnya lagi, wah wajah gue memerah. Pasti kayak kepiting rebus pakai kuah sop ditambah merica. Maknyos. Bercandanya udah kelewatan. Kamu jangan ngambil hati ucapan Jeng Risa. Dia emang kayak gitu, asal ceplos-ceplos, bisik si mama. Gue pun mengangguk cantik sambil lirik-lirik makanan di meja dengan gue berdiri. Sekarang gue ada di acara jamuan guys. Asik banget elah, banyak kue-kue, dunia rasa milik berdua. Kalau ada kue yang selalu menanti buat dilahap sama bidadari secantik Rahel ini. Ambil ini, coba ini, ambil ini, coba itu. Hai, kagak ada yang lihat, apalagi si mama udah sibuk ngumpul di taman dan diriku nangkring cantik di tempat jamuannya. Deheman seorang sukses bikin gue gelalapan. Sumpah berasa jadi maling ketangkep basah nyuri kue. Pasang wajah santai gue balik badan. Cowok ternyata cuy, berondong ibu-ibu itu kali ya. Ngawur gue hehe. Lu siapa? Tanya gue santai. Yailah gak lucu kan tiba-tiba gue lari kabur dari sini sambil bawa makanan. Gak cantik banget masa. Perkenalkan gue Rama, katanya sambil ngulurin tangan buat jabat tangan ke gue. Enggak lihat apa tangan kiri sama tangan gue penuh kue. Kayaknya lo sibuk deh. Gimana enak ya kuenya. Nyindir nih orang, dasar Rama dan Sinta lo. Banget, balas gue garing. Muka gue taruh di mana coba? Kelihatan banget ya gue rakus. Asal tahu aja, gue tuh maniak banget sama kue-kue, apalagi kadar rasa dan kemanisannya berlebihan. Sikat bro. Nama lo siapa? Sambil natap gue lagi. Baru nyadar dia pakai baju seragam basket. Tuh rambutnya aja basah, bermandikan keringat, dan untungnya ya badannya gak keluarin bau yang bikin gue muntah. Syukur nih orang wangi. Rahel, Rama, kayaknya kita jodoh deh. Wapa? Anak siapa sih ini kok nongol di mari? Bisa jadi, balas gue sambil keke terpaksa. Oke, gue tahu tipe nih cowok playboy. Dia malah nyengir. Dengan cepat gue melesat ke arah taman. Daripada sama si ini cowok, mending gue ngacir duluan deh. Gue anti sama cowok yang agresif duluan, apalagi dengan terang-terangan nunjukin ketertarikannya. Ganteng sih, tapi lebih ganteng suami gue. Gue pun duduk di bangku paling belakang sebab semua bangku full keisi, termasuk samping mertua gue. Tamannya bagus, kayak banyak bunganya. Sambil melahap kue-kue ini, gue pun melirik ke arah si mertua. Entah malah asik menggosip sama temennya. Gue dikacangin. Setahu gue Tante Meli gak punya anak perempuan deh, kata tuh cowok udah nangkring di bangku depan gue, menghadap ke arah gue, terhalangin sama meja bulat warna putih itu. Sekaratemu lah bang, apa lo ponakannya Tante Meli? Dia nanya lagi. Kok jadi cowok kepo banget sih? Nih lagi perasaan acaranya khusus ibu-ibu nih, kok cowok keliaran di Maria. Gue anaknya yang punya rumah. Seolah tahu pikiran gue nih cowok malah menjawab. Hebat, bisa baca pikiran orang ya. Gue gak bisa baca pikiran, tapi gue bisa tahu dari raut wajah lo. Gue psikolog, gua keren gila. Gak percaya juga sih lah dia begini bentuknya, berantakan sok kece, pakai baju basket sambil nenteng bola, rambut basah, bau keringat. Sering nanganin orang stres, jadi ketularan stres kali ini orang gangguin gue. Lo pasti mikir gue keren kan, masih muda udah jadi psikolog, katanya lagi sambil cengengesan. Mak sama anak sama aja ngeselin banget jadi orang. Ingat kan yang bukain pintu ibu pakai baju warna merah darah, namanya Rizka. Anaknya pernah ditolak sama yayang gue, terus nuduh gue banting duluan. Udah gue kesal. Jadi cowok SKSD banget sih, sok kenal sok akrab. Desis gue kesel. Lah dia malah ngakak. Tentu dong kan namanya juga tahap PDKT. Emang mau langsung diajak nikah, cengok. Lo lucu banget, gue gemes. Jarang-jarang gue kayak gini sama cewek, katanya lagi sambil natep gue. Apa gue harus tersanjung? Lo telat bro, gue udah dipersunting holang. Dan baru pertama kali gue dikacangin sama cewek yang malah milih makanan daripada ladenin gue ngomong. Mas Buloh, masalah buat lo. Gue makin semangat buat naklukin hati lo. Anjir, gue udah kawin bego. Gak lihat nih cincin di jari manis gue bertatakan berlian berpuluhan karat. Just in my dream, Rama. This is
desis gue dongkot. Gue suka sama lo, manggil nama gue, dan gue pastiin gue akan mendengarnya setiap hari. Mampus dia suka sama gue ya. Kan pesona Rahel mah gak bisa terlelakkan, cuma Kak Melvin aja yang bisa nangkal pesona gue ya, walau akhirnya jatuh juga ke dalam pesona seorang Dewi Marhel. Kangen Kak Melvin, suami gue. Dengan tampang kesal gue natap tuh makhluknya boleh di sedunia akhirat. Dia dokter kejiwaan kan, gak lihat mimi wajah gue. Lo cantik anjir, juga imut, pret. Gue suka. Gue mutilasi lo. Saat lo tambah kesel, lo tambah bikin gue gemas. Fik, gue kesel kuadrat. Rama, I kill you. Desis gue kecil dengan langsung minggat dari bangku jahanam itu. Nyeselin banget sih jadi cowok, lebih parah dari Karaksel. Duk, sial, pola gue nan cantik ini malah kepentok sama sesuatu nan keras. Namun wangi adem banget, bikin mood gue naik lagi. Nggak masalah, gue kebentur selalu asal enak begini. Sebuah tangan ke kanan kokoh membelit pinggang ramping gue. Kampret, kurang aja tuh orang. Dengan murka gue mendongak lihat orang yang seenak jidat meluk-meluk gue. Kak Melvin, bullshit, ternyata istri kakak lagi ada yang gangguin, kata Kak Melvin tajam dan natap ke arah belakang gue. Gak usah nanya siapa yang ditatapnya, tuh si Ramayana. Mampus loh, sok-sokan godain gue, gak tahu apa gue udah punya laki, haha. Gue dengan sumringah natap Kak Melvin. Cup, hai, sekali agresif gak apa-apa ya kan ya. Si Kak Melvin langsung tegang gitu saat gue cium pipinya. Kamu jangan mancing kakak Rahel. Desis Kak Melvin natap tajam gue. Waduh, salah lagi ya. Kan cewek gak pernah salah, walaupun salah lihat poin yang di atas. Cewek gak pernah salah. Tatut inces, pangeran lagi marah. Selanjutnya, Raig, lu udah tahu. Lalu sekarang masalah lu apa? Kata Melvin menanggapi. Rahel, dia adik gue dan dia adalah anak bungsu dari keluarga Mikael, bokap dan nyokap gue. Belum tahu kalau dia udah nikah. Lu tahu sendiri adik gue baru 19 tahun. Yap, dan 4 bulan lagi genap 20 tahun. Masalah orang tua lo, gue udah urus itu. Maksud lo, apa perkataan gue kurang jelas? Gue tahu seorang sarjana ekonomi macam lo gak bego-bego amat buat ngerti ucapan gue, balas Melvin. Santai, anjis nih bocah, gue mutilasi juga lo nggak tahu masalahnya. Rahel dari kecil udah dijodohin. Gue takut kalau orang tua gue shock terus stroke, dan gue sebagai anak paling tua so pasti harus urus masalah di perusahaan. Dan lo tahu sendiri kan, gue paling malas buat adu otot sama para penjilat di keluarga gue, apalagi keluarga bagian bapak gue. Desis Raksel frustasi. Lalu satu-satunya cara lu harus lepasin adik gue Rahel. Tutup Raksel hati-hati. Raksel pun menampilkan senyum tipis saat melihat ekspresi lawan bicaranya yang kini menyandang status sebagai adik iparnya, menunjukkan kerutan di kening tanda ia tak setuju. Kalau gue nggak mau, desis Melvin kemudian. Mau gak mau lo harus cerai sama adik gue karena status adik gue sebagai calon istri orang. Brak, gebrakan meja menghentikan perkataan Raksel. Deru napas terdengar jelas di telinganya, menandakan pemuda di depannya ini marah. Bahkan wajah serta telinga Melvin pun memerah. Oh, santai bro, jangan ngamuk dulu, gue belum selesai ngomong. Rahel istri gue, milik gue. Sekali dia udah jadi milik gue pastiin dia akan selamanya jadi milik gue. Geram Melvin menatap tajam ke arah Raksel. Oke, gue tahu, justru itu gue kesini panggil lo buat nyesain masalah ini. Rahel dijodohin pun hanya untuk kepentingan bisnis keluarga. Di keluarga gue siapa yang memiliki banyak saham, dialah yang berkuasa. Dan kebetulan sekutu kami meminta sebuah tali perjodohan untuk memperbesar perusahaan keluarga gue. Terus karena hanya Rahel anak cewek satu-satunya. Salah Melvin geram. Yap, di keluarga bagian bapak gue juga punya banyak anak cewek. Jadi gue juga nggak yakin sih kenapa ada gue yang dipilih, padahal umurnya juga masih 11 tahun di saat itu. Siapa sekutu keluarga lo? Keluarga Handoko, balas Raksel cepat. Seketika senyum licik tercetak di bibir Melvin membuat Rahel menatap ngeri kepadanya. Seram juga nih anaknya, adik gue gimana nasibnya ya? Fokus Raksel.
fokus. Dikit lagi dia bakalan masuk ke jebakan Batman gue. Haha, gue tahu gimana cara ngatasinya. Kalau itu yang lo takutin, balas Melvin mantap. Tapi perusahaan keluarga gue sebagai jaminannya. Lo bisa bayangkan gimana nantinya keluarga gue harus bayar kompensasi dari perjanjian itu. Kata Rachel penuh dramatis sekali, matanya tak lepas dari wajah laki-laki di depannya itu. Melirik bagaimana mimik wajah yang ditampilkan. Lo tulis berapa yang harus dibayar bayar keluarga lo. Melvin pun menyodorkan selembar kertas yang telah ditandatanganinya kepada Rachel. Hanjrit, cek cuy, lo yakin? Tanya Rachel memastikan. Gue gak bakalan bangkrut kalau itu yang lo takutkan. Delik Melvin, santai, adik ipar sombong lo. Aha, kalau lo bangkrut adik gue makan apa? Setidaknya gue udah lega adik gue jatuh di tangan yang tepat. Semoga lo makmur ya deh. Haha, maafin kakak lo ini yang udah porotin laki lo. Kayaknya gue harus pergi, gak ada lagi kan yang harus diomongin. Enggak, lo bisa tenang sekarang adik ipar. Keke Rachel sumringah. Melvin pun berdiri hendak pergi, namun tiba-tiba ia merogoh saku celana dasar hitamnya. Sebuah benda berwarna silver mendarat mulus di depan Rachel, membuat pemuda itu mengerutkan keningnya bingung. Ini apa? Tanya Rachel sambil menggoyongkan benda pipi itu di tangannya. Buat lo, hadiah pernikahan lo. Perkataan Melvin membuat Rachel terdiam. Lo tahu dari mana gue udah nikah? Gak penting gue tahu dari mana. Gue harap lo suka. Sertifikatnya diantar sama asisten gue saat lo tiba di sana. Tapi gue, sumpah gue kaget banget, nyet, parah. Gue gak nyangka adik ipar gue so sweet banget. Dan pastinya tajir cuy. Gila aja dia ngasih gue. Tebak aja deh cuy, haha. Urusan keluarga Handoko gue serahin ke urusan lo. Oke gue yang jamin. Tapi hadiah lo, gue malu sebagai kakak ipar lo. Saat lo nikah gue malah gak ngasih apa-apa. Lo jadi wali di pernikahan gue itu udah lebih dari cukup buat gue, Rachel. Oh, gue tersentuh cuy. Tunggu, ada satu pertanyaan yang selalu terganjal di kepala gue buat lo. Pertanyaan dari dulu yang mau gue tanyain sama lo apa? Balas Melvin sambil mengangkat sebelah alisnya. Lo suka gak sih sama adik gue? Entah kenapa gue lihat lo punya rasa sama adik gue, tapi kadang lo flat sama adik gue. Gue bingung sama lo. Gue harap lo gak mainin hati adik gue. Cukup awalnya lo nikahin karena keterpaksa. Tetap terpikir seperti itu dan lo gak usah ikut campur dalam masalah asmara gue. Gue pergi. Selanjutnya, Rachel POV. Coba tebak gue di mana? Oke, gue kasih tahu. Gue lagi duduk cantik di samping Pak Supri yang wajahnya tuh ya kayak dewa Yunani zaman kuno di Mesir sana, datar. Kejadian beberapa jam yang lalu di mana tiba-tiba Kak Melvin nongol di acara arisan si Mama. Gue masih penasaran dengan sama dia. Kok bisa tahu ya gue di sana? Terus gue ditarik masuk ke mobil dan ya gini deh, princess didiamin sama pangeran gara-gara cemburu buta. Haha, imut banget deh ah. Penium Pret, kok gue jadi agresif gini ya? Geleng-geleng pala Belbi, lirik ke samping. Kak Melvin tambah ganteng gitu. Aduh, kan makin jatuh cincau Belbi Rachel jadinya. Kak, kok kakak bisa tahu aku sama mama di sana? Dengan hati-hati gue bertanya. Takut juga tiba-tiba kena sembur, kan gak cantik. Mama SMS, datar boh lagi. Kak, kok aku dibawa pulang? Kan acaranya belum kelar. Juga kue-kue juga belum semuanya yang ludes. Duh sayang deh ah, mubazir banget kan. Dia malah diam, kesel. Kak, ini kan bukan arah pulang. Tanya gue lagi, sumpah ini kemana ya? Apa jangan-jangan gue mau dibuang gitu gara-gara bikin Kak Melvin marah? Aduh, kok jadi gini ya? Dengan tatapan ngeri gue layangkan ke arah samping kanan gue. Tapi ya emang dasar batu nih orang, malah diam. Wah, Mommy Excel mau dibawa kemana nih? Mobil pun berhenti. Seketika pun gue memucat. Ayo turun, kata Kak Melvin sambil bukain pintu mobil. Gue tambah panik. Ini di mana? Kok kayak apartemen sih? Apa jangan-jangan Kak Melvin mau ngurung gue di sana? Terus gue disiksa, terus gue dimutilasi, terus gue dibuang pakai kresek warna hitam, terus gue hahaha, Daddy Mommy help me.
Rahel tanpa diduga Kak Melvin malah gendong gue, tambah panik. Kak turunin, teriak gue sambil berusaha buat lepas. Masa iya gue digendong kagak ada manis-manisnya, kayak karung beras dipikul. Dasar cowok gak peka. Gue pun mau digendong ala princess sambil ngalungin lengan cantik gue di leher suami gue nan tampan. Nyebelin dengan tampang gue natap orang-orang yang berlalu lalang dari lobby lift terakhir pintu apartemen ini. Gue bete, gue kesel, pokoknya gue ngambek ceklek. Pintu pun terbuka sempurna. Suami gue yang kece badai tiada tara ini malah kagak nurunin gue. Kak turunin sambil cakar-cakar baju meja bagian belakangnya. Aduh, gue malah dijatuhin di sini. Tega dengan tampang kesal super deh. Gue tetap tuh si cowok tak pernah peka. Ya iyalah, gue kasih kode-kode pas masa-masa gue lagi puber-pubernya, malah kagak ditanggapin. Anjir banget ya. Dan ini malah gue seenak jidatnya dibanting, dikira gue apa. Tapi empuk sih kasur ya ini, haha, jadi empuk. Mandigi enggak. Enak aja perintah-perintah. Kak Melvin malah mendekat dengan perasaan campur aduk ala gado. Gue mode cantik, nggak mau mandi. Sumpah gue merinding. Dengan pelan gue menggeleng sambil natap Kak Melvin yang kini berjarak 1 meter depan gue, dan jarak itu hilang tertelan waktu per detik yang lalu. Karena apa? Tangan gue ditarik. Alhasil Rahel dan pasrah akan keadaan tenggelam di dada bagian nan berotot ini. Perutnya keras cuk. Berapa kotak ya? Aduh, nggak salah sih. Kemarin masih 6 deh, tapi kok malah nambah 2 lagi ya. Rahel, tangan kamu sayang, kata Kak Melvin serak-serak becek tak ada ojek. Cinta Laura deh, tapi seksi huy. Kak, kok bisa nambah 2 kotak lagi ya? Perasaan kemarin kan masih 6. Aduh, kuburlah diriku di rawa-rawa. Pertanyaan macam apa itu ya ampun, gimana lagi? Ke to the point, kepo. Kak Melvin gak menjawab, malah natap tajam gue. Kak kan salah lagi. Mau lihat? Balas Kak Melvin gak nyambung sama sekali. Gue kan nanya kok bisa nambah, bukan gimana bentuknya. Sambil ngedip-ngedip cantik gue natap mata Kak Melvin. Haha. Kakak lupa, kamulah masa kecil ya. Lupa, kamu kan masih kecil ya. Sambil terkekeh Kak Melvin mencubit hidung gue. Gak tahu apa sakit, tapi kok pipi gue panas rasanya ya. Wah, gue bulsing lagi. Lalu kenapa dinikahin kalau tahu asal masih kecil? Desis gue sebel. Kan karena kakak kamu. Gak lupain sama ulahnya yang nekat. Gue ingat, gak pernah lupa. Plus gue mau cekek sampai mampus tuh si Rengsel jahanam. Kalau bukan karena Kak Axel, apa kakak tetap nikahin Axel? Dia diam dan gue sakit lagi. Rasa gue tak terbalas. Cinta gue bertepuk sebelah tangan. Sambil tersenyum pahit gue natap Kak Melvin sambil ngelus pipinya. Tangan gue bergerak sendiri. Kak Melvin malah natap gue bingung. Bagaimanapun Axel tetap istri kakak, perempuan yang kakak nikahin. Axel harap kakak nantinya bisa balas perasaan Axel, walau awalnya kakak terpaksa nikahin Axel. Sakit rasanya saat tahu orang yang kita cintai tidak memiliki perasaan yang sama dengan kita, dan gue akan berdamai dengan keadaan. Tak ada gunanya gue mempermasalahkan ini semua. Pernikahan gue dengan Kak Melvin adalah sebuah takdir, dan takdir yang diperantarakan melalui Kak Axel yang telah ditulis Tuhan. Kamu gak usah khawatir tentang hal itu. Sekarang dan selamanya kamu tetap istri kakak, karena sebuah pernikahan telah mengikat kita, kata Kak Melvin mengelus tangan gue yang ada di pipi kanannya. Sambil tersenyum ia natap gue. Entah kenapa gue jadi takut kehilangan dia. Takut kalau Kak Melvin jatuh cinta sama orang lain dan itu bukan gue. Takut kalau nantinya dia bakalan ninggalin gue dan berpaling ke yang lain. Gue takut. Axel harap kakak jadi milik Axel selamanya. Gue posesif. Iya memang gue gila dari dulu tentu karena kamu istri kakak. Cup dengan berani gue malah mengecup bibirnya Kak Melvin. Dia kaget. Wah, Axel lepas kendali momi. Semakin lama semakin buat gue kehabisan napas. Apalagi tangan Kak Melvin nahan pinggang gue erat. Bibir gue malah digigit. Dengan susah payah gue coba lepas sip, dan mata Kak Melvin kembali terbuka natap gue dengan mata tajam elangnya yang sepekat malam.
Kakak suka saat kamu agresif, tangannya kembali mengelus pipi gue, turun ke bibir dan berhenti di sana. Ini bukan kakak Melvin ketagihan, rasanya manis, sambung kak Melvin. Suasana tiba-tiba mencengkam, apalagi di tempat yang entah di mana gue kagak tahu. Kita hanya berdua di sini dan itu nggak aman. Kata mami nggak baik cowok sama cewek berduaan, apalagi dalam keadaan di kamar kasur begini. Kayak kita emang nggak usah mandi kali ya, kan nantinya juga bakal mandi lagi. Maksud kakak apa? Rahel, kamu mau bantuin kakak kan untuk buat mama bahagia? Buat mama bahagia? Iya sayang, kayaknya kita harus kerja lebih keras lagi biar impian mama cepat terwujud. Mata kak Melvin tak lepas natap mata gue. Aku nggak ngerti, emang kita kerja apa? Dengan bingung gue bertanya, malah dibalas senyuman maut suami gue. Pekerjaan yang bakalan nguras habis tenaga. Kamu mau kan sayang? Perasaan gue nggak enak, apalagi di akhir kalimatnya kak Melvin sengaja ditekankan soalnya ada niat terselubung di balik ucapannya. Dosa lo kalau nolak. Senyum jahil tercetak jelas di wajah kak Melvin. Emang mau minta apa? Cucu, bersambung.